Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan boleh tulis dalam kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak gereja-gereja hari-hari ini merayakan Natal. Ada yang sudah Natal mulai tanggal 6 Desember. Ada yang Natalan di tengah-tengah atau pas tanggal 25. Semua sah-sah saja ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita renungkan hari ini adalah mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal. Mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal? Ada pertanyaan yang besar dari saudara-saudara kita yang di luar kekristenan. Mengapa kok dirayakan? Ada pro dan kontra. Sebenarnya di dalam kekristenan kita sudah biasa merayakan Natal ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ada sebagian menolak merayakan Natal dengan menganggap merayakan Natal itu kurang alkitabiah. Mari kita akan mempelajarinya. Sebagian kita ketahui orang Kristen yang tidak mau merayakan Natal, mereka menganggap atau berasumsi perayaan itu tidak alkitabiah. Alasan utama yang diajukan ada dua hal. Tanggalnya tidak tepat dan anggapannya ada keterkaitan antara tradisi Yunani dengan Romawi kuno yang bertabrakan. Isu inilah yang telah kita telaah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam artikel ini kita akan menerangkan bahwa terlepas dari perbedaan opini tentang keabsahan tanggal dan sumber tradisi di balik detail perayaan Natal tetap harus dirayakan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan Alkitab jika kita teliti memberikan dukungan yang cukup untuk kita merayakan Natal. Sejak kecil saya merayakan Natal Bapak Ibu sebelum isu-isu itu bertebaran di mana-mana. Ya, mari kita akan melihat yang pertama. Kita baca dulu Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertama yang kita mau pelajari adalah para malaikat menyambut Natal dengan sukacita. Dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 14 kalau kita baca semuanya, di situ berita kesukaan. Kedatangan para malaikat dalam kisah itu bukan hanya untuk memberikan kabar kepada para gembala. Di dalam ayat 10 sampai 12 yang saya baca tadi, mereka juga memuji Allah di ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka malaikat Tuhan maksud saya, mereka memuji Allah. Jika para penghuni surga saja datang ke dunia ini untuk merayakan, atas dasar apakah kita tidak mau merayakan Natal? Ya, yang pertama, kalau malaikat Tuhan saja menyambut Natal dengan sukacita, masakah kita tidak menyambut dengan sukacita kedatangan Sang Penebus kita? Kedua, para tokoh Alkitab bersukacita merayakan Natal dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2. Salah satu karakteristik kisah Natal itu di Injil Lukas adalah ungkapan sukacita. Di sana ada Zakaria, di sana ada Elizabeth, Maria, dan para gembala. Semua bersukacita. Kalau bersukacita mesti suasana hatinya baik, penuh sukacita, senyum, tidak ada gondokan ya Bapak Ibu ya. Ungkapan sukacita mereka yang
ekspresikan cukup beragam. Ada yang memuji Tuhan, ada teriakan gembira, ada nubuat, ada nyanyian, dan sebagainya. Kelahiran Yesus mengingatkan mereka tentang kedaulatan dan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Tidak merayakan Natal tampaknya tidak sesuai dengan respon para tokoh Alkitab. Bapak Ibu Saudara sudah mengerti sampai di sini? Yang ketiga, kelahiran Yesus merupakan salah satu doktrin dasar sebenarnya. Kekristenan itu dibangun atas beberapa fondasi doktrinal tentunya. Salah satunya adalah inkarnasi Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Dalam Rasul Yohanes menjadikan doktrin ini sebagai pembeda antara ajaran sesat dengan ajaran yang benar. Dengan Lukas dia berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini bedanya kebenaran dengan ajaran sesat. Di tempat lain, Yohanes menjadikan doktrin sebagai pembeda antara dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. Dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Di sini, dosa yang mendatangkan maut itu yang bagaimana sih? Dosa yang mendatangkan maut adalah ketidakpercayaan terhadap aspek penting kristologi. Apa itu kristologi? Doktrin tentang Kristus. Kristologi, doktrin tentang Kristus. Salah satu yang disinggung oleh Yohanes adalah inkarnasi Yesus. Dia menerangkan siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan darah. Air dan darah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, poin yang keempat, yang terakhir mungkin saya ngomong, Natal membawa penghiburan yang luar biasa. Melalui kisah dan berita Natal, kita dihiburkan. Natal itu mengingatkan kita bahwa Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Allah memperhatikan kerendahan kita. Dalam Lukas 1 ayat 48, melalui Natal itu kita juga diingatkan bahwa Kristus mengenal semua penderitaan dan pergumulan manusia. Karena dia telah menjadi sama seperti kita. Dengan dasar ini kita memberanikan diri untuk menghampiri takhta kasih karunia. Untuk mendapatkan keberanian diri untuk menghampiri Allah. Ya Bapak Ibu, mengapa kita justru memilih untuk mengabaikan Natal? Bukankah ini hal yang kurang tepat? Bapak Ibu Saudaraku perlu ingat, kalau malaikat saja merayakan, memuji Tuhan karena kabar sukacita yang sangat besar itu. Yang kedua, ada Maria, ada Elizabeth di sana. Ada Zakaria, Maria, Gembala, Yusuf, semua merasakan sukacita. Yang ketiga, di dalam Injil Yohanes mengajarkan orang yang tidak percaya dengan Kristus berarti dia ajaran sesat. Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat, jangan lupa Yesus lahir di dunia ini. Dia hadir di tengah pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan ragu-ragu untuk merayakan Natal di gereja masing-masing. Ingat, jangan terlalu berlebihan dalam arti berfoya-foya. Ada orang merayakan Natal, setelah ibadah Natal dia pulang minum minuman alkohol, makan-makan, berfoya-foya, berbuat dosa. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Bersukacitalah bukan berarti harus bermabuk-mabukan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat Allah hadir, Dia beserta. Natal itu menyapa umatnya dalam keterpurukannya, menyapa umatnya dalam pergumulannya yang berat, menyapa umatnya di dalam ketidakpercayaan mereka. Ada Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang tidak percaya dengan kristologi, doktrin dasar tentang kelahiran Yesus, berarti Anda bukan orang yang mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, dia harus tahu bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Patut kita rayakan, kita bersukacita, kita bergembira. Tetapi no foya-foya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat, mungkin kalau di kota kecil Natal tidak kelihatan. Kalau di kota besar segala ornamen-ornamen Natal, gelap gemerlap lampunya, semua kelihatan perayaan Natal. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati. Kalau memang di desa, di daerah Anda Natal sepi, gak masalah. Yang penting ibadah Natal itu ada maknanya. Jangan sampai gegap gempita ibadahnya dengan pernak-pernik Natal, terus Anda tidak merasakan Yesus di dalam hatimu. Anda tidak merasakan kelahiran Yesus. Anda harus merasakan Allah hadir, Allah beserta kita di setiap pergumulan kita. Kita bersukacita karena di Natal itu Allah menyapa kita di dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam segala ketidakmampuan kita menjalankan semua kehendak Tuhan. Allah menyapa di dalamnya. Aku beserta dengan Tuhan, beserta dengan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, Natal adalah bersukacita. Ya Bapak Ibu, sukacita bukan identik dengan berfoya-foya harus pakai baju baru. Sukacita bukan harus pakai baju baru, nanti kalau nggak pakai baju baru terus cemberut. Enggak Bapak Ibu ya, ada baju yang bisa dipakai ya kita pakai. Tapi kalau ada uang berlebih bisa membeli baju. Tapi kalau bajunya memang masih bagus bisa dipakai. Yang penting bukan pamer bajunya saat ibadah Natal. Bukan pamer gemerlapan perhiasan yang dipakai saat perayaan Natal. Bukan. Yang membuat kita bersukacita adalah hati. Maka siapkan hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih menyambut perayaan Natal di gerejamu. Sehingga ada makna Natal itu membahagiakan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Sehingga Natal membawa dampak yang luar biasa bagi sekeliling Anda. Bersukacitalah. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.